Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlia dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya di sini akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Madiani Alia, MPD. Baik, langsung saja. Materi yang pertama adalah hakikat dan aspek-aspek psikologi perkembangan. Nah, pengertian psikologi perkembangan adalah pada prinsipnya merupakan cabang dari psikologi. Psikologi sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Istilah ini pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani psike, yang berarti roh, jiwa, dan daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa, sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang ada dalam individu atau organisasinya menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik, jasmani maupun psikis, rohani. Baik, materi selanjutnya adalah hakikat perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi pada individu secara bertahap dan berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga meliputi aspek kognitif, sosial, dan emosional, dan moral. Perkembangan manusia adalah sebuah perjalanan yang dimulai sejak hingga akhir hayat. Baik, materi selanjutnya adalah periode perkembangan dan tugas perkembangan. Perkembangan manusia adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai perubahan, baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosional. Proses ini terbagi menjadi beberapa periode masing-masing dengan karakteristik dan tugas perkembangan yang berbeda. Periode perkembangan adalah tahap-tahapan dalam rentang hidup manusia yang ditandai dengan karakteristik fisik, kognitif, dan sosial emosional yang khas. Setiap periode memiliki tugas perkembangan yang perlu dicapai agar individu dapat berkembang secara optimal. Tugas perkembangan adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dikuasai oleh individu pada setiap periode perkembangan. Tugas-tugas ini muncul sebagai respon terhadap tuntutan lingkungan dan perubahan internal individu. Baik, materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan. Nah, yang pertama itu faktor genetik. Yang A, warisan gen yang diturunkan dari orang tua menentukan potensi dasar individu seperti fisik, kecerdasan, dan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. B, batas potensi. Gen memberikan batas atas potensi yang bisa dicapai oleh individu. Contoh tinggi badan, warna mata, bakat musik. Yang kedua adalah faktor lingkungan. A, pengalaman hidup, pendidikan, budaya, dan interaksi sosial sangat memengaruhi perkembangan. Yang B, membentuk potensi. Lingkungan mengaktifkan atau menghambat ekspresi gen. Modifikasi. Lingkungan dapat mengubah ekspresi gen. Contohnya keluarga, sekolah, teman, kondisi sosial, ekonomi. Baik, materi selanjutnya adalah karakteristik perkembangan anak usia dini. Nah, perkembangan anak usia dini adalah proses yang sangat cepat dan signifikan, meliputi aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Baik, materi selanjutnya adalah karakteristik perkembangan anak usia sekolah. Usia dasar 6-12 tahun senang bermain, aktif, dan mulai belajar bekerja sama. Anak usia menengah 12-15 tahun mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan seperti pubertas. Materi selanjutnya adalah karakteristik perkembangan remaja. Nah, masa remaja adalah periode transisi penting dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial terjadi secara signifikan selama ini. Tahap perkembangan remaja. Masa remaja dibagi menjadi 3 tahap. Remaja awal 12-15 tahun ditandai dengan perubahan fisik yang cepat, mulai tertarik pada lawan jenis, dan mulai membentuk identitas diri. Remaja tengah
15-18 tahun. Masa pencarian jati diri, seringkali mengalami konflik batin dan mencari pengakuan dari teman sebaya. Remaja akhir 18-21 tahun. Masa persiapan memasuki dunia dewasa, mulai memikirkan masa depan dan membangun hubungan yang lebih dewasa. Baik, materi selanjutnya adalah karakteristik masa dewasa. Masa dewasa adalah perjalanan yang dinamis dan penuh tantangan. Setiap individu mengalami perkembangan yang unik, namun secara umum masa dewasa ditandai dengan kematangan, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup. Dan memahami karakteristik dan periode perkembangan masa dewasa dapat membantu kita lebih baik dalam menjalani hidup dan menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Masa dewasa adalah perubahan hidup yang dinamis. Baik, materi selanjutnya adalah faktor perkembangan dan perbedaan individual orang dewasa. Nah, pembagian masa dewasa. Masa dewasa awal, masa pencarian identitas, membangun karir, dan membangun hubungan serius. Masa dewasa media, masa transisi di mana individu mulai memikirkan warisan yang akan ditinggalkan. Masa dewasa lanjut, masa pensiun dan refleksi terhadap kehidupan. Nah, baik, materi selanjutnya adalah kebutuhan anak usia SD dan orang dewasa. Perbandingan kebutuhan anak usia SD dan orang dewasa. Anak usia SD atau sekolah dasar, pertumbuhan fisik membutuhkan nutrisi seimbang, aktivitas fisik, dan tidur yang cukup. Pertumbuhan perkembangan emosional membutuhkan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan kepercayaan diri. Sosial, pertumbuhan sosial perlu belajar berinteraksi, berbagi, dan berkolaborasi dengan teman sebaya. Pendidikan membutuhkan pendidikan dasar yang berkualitas untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Seterusnya, orang dewasa. Nah, kesehatan fisik. Pertumbuhan kesehatan fisik membutuhkan pola hidup sehat, olahraga, dan pengelolaan stres. Untuk pertumbuhan kesejahteraan mental membutuhkan dukungan sosial dan kemampuan mengelola emosi untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, baik, perkembangan kehidupan sosial membutuhkan hubungan yang sehat dengan orang lain untuk membangun jaringan sosial. Nah, untuk pertumbuhan stabilitas ekonomi membutuhkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Baik, materi selanjutnya adalah implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik unik setiap peserta didik sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Pemahaman terhadap karakteristik ini sangat penting untuk merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa.